Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Apakah baik semua? Alhamdulillah sehat. Nah, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai kondisi wilayah yang terdapat di Indonesia. Nah, di sini apa sih yang akan kita bahas dalam materi kali ini, yaitu adalah kita akan membahas mengenai letak dari negara Indonesia. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai luas negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah letak astronomi dari negara Indonesia. Yang keempat adalah cuaca dan iklim. Dan yang terakhir adalah kondisi geologi dari negara tercinta ini ya teman-teman, yaitu dari negara Indonesia. Nah, di sini apakah ada yang tahu di mana letak negara Indonesia? Nah, letak negara Indonesia ini berada di antara dua benua dan dua samudra. Nah, untuk dua benua itu Indonesia diapit oleh benua Asia dan juga benua Australia. Benua Asia tepat di utara negara Indonesia dan benua Australia itu tepat di selatan negara Indonesia. Dan di Indonesia juga diapit oleh dua samudra yang sangat besar, yaitu adalah Samudra Hindia di bagian selatan dan Samudra Pasifik di bagian utara. Nah, selanjutnya adalah berapa sih luas dari negara Indonesia ini? Nah, luas dari negara Indonesia itu memiliki daratan yang memiliki luas sekitar 1.900.000 lebih kilometer persegi dan memiliki luas lautan ini mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Dan Indonesia ini memiliki fakta bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar kedua setelah Greenland, teman-teman. Nah, selanjutnya apa saja sih keuntungan dari adanya letak geografis Indonesia tersebut? Nah, yang pertama itu jalur perdagangan, banyak sekali jalur perdagangan baik internasional maupun nasional yang melewati negara tercinta ini. Nah, di sini Bapak akan memberikan video tentang jalur perdagangan dunia yang dapat kalian ambil dari video ini. Kepulauan Riau merupakan posisi strategis untuk jalur perdagangan internasional. Kepulauan dengan luas 8.200 km persegi ini terdiri atas 2.408 pulau besar dan kecil. Kepulauan Riau berbatasan laut dengan beberapa negara tetangga. Di bagian utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Di bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi. Di sebelah barat berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Sementara di bagian timur berbatasan dengan Singkawang, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat. Dan perairan Anambas Kepri merupakan salah satu rute yang harus dilalui apabila ingin menuju Batam. Peredaran narkoba dari luar negeri banyak masuk melalui perairan ini. Yang terakhir, kapal berbendera Singapura asal Taiwan membawa 1,6 ton sabu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari video dari keuntungan dari adanya letak geografis, yaitu adalah jalur perdagangan internasional yang banyak di tempat suatu wilayah di Indonesia seperti di Batam, kemudian di dekat Sarawak itu ada di Kalimantan, kemudian ada di Riau, dan banyak sekali jalur perdagangan internasional. Nah, selanjutnya ada keberagaman budaya. Jadi Indonesia ini memiliki luas yang sangat luas. Dalam artian tersebut ini memiliki keberagaman budaya yang banyak. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video mengenai keberagaman budaya. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi kita
bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka tunggal ika. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari video mengenai keberagaman budaya. Nah, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia ini memiliki banyak ribuan suku, kemudian ras, dan juga adat istiadat yang berbeda-beda. Akan tetapi kita wajib untuk saling bertoleransi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian keuntungan yang ketiga yaitu adalah transportasi laut yang semakin maju. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah video mengenai transportasi laut Indonesia yang semakin berkembang dari masa ke masa. Ade, apakah kehebatan Pinisi masih ada sampai sekarang? Tentu saja Nusa, Pinisi adalah bukti kemajuan maritim Nusantara yang menginspirasi hingga saat ini. Maritim Indonesia meraih pencapaian luar biasa demi cita-cita besar Indonesia maju. Wah, Kita sedang menyelesaikan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Pelabuhan ini melayani peti kemas, kendaraan bermotor, manufaktur, dan produksi untuk diangkut dengan kapal besar ke kota lain di dunia. Cirebon, Patimban, Kertajati, atau Rebana kelak menjadi kawasan ekonomi khusus terbesar. Nusa, Presiden Jokowi menerbitkan surat berharga syariah negara untuk alternatif pembiayaan non-APBN dalam pembangunan Pelabuhan Patimban. Skema SBSN juga dilaksanakan dalam pembangunan mercusuar Tanjung Batu, Tarakan, Kalimantan Utara, dan pengembangan Pelabuhan Seba di Nusa Tenggara Timur. Ada juga program tol laut yang dapat mempercepat pemerataan ekonomi dan pembangunan. Bahkan kita punya kapal khusus ternak. wah hebat. Sekarang sapi pun bisa mengarungi lautan ya Pak De? Tentu saja. Kedua, dalam sistem navigasi, keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim, Indonesia menjadi negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS. Apa itu TSS Pak De? TSS itu bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Ship. Wah, hebatnya. Pencapaian lainnya yaitu beroperasinya stasiun Vessel Traffic Services yang tersebar di Indonesia. Setiap kapal harus memasang dan mengaktifkan Automatic Identification System untuk melaksanakan pemanduan secara elektronik. AIS terhubung setelah kapal mengaktifkan Maritime Mobile Service Identities yang didapat secara online. Modern dan tetap berkedaulatan ya Pak De? Tentu saja, dalam penegakan hukum maritim, personil Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kita berhasil melakukan penangkapan kapal ikan asing yang diduga melanggar hukum. Berbekal kemandirian maritim saat ini, kita selalu optimis mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan disegani bangsa lain di dunia. Yeay! Dengan mengoptimalkan SDM maritim yang unggul, maka akan menjadikan Indonesia maju sebagai poros maritim dunia. Wah, ada Pak Dirjen Hubla. Nah, itu tadi merupakan video dari transportasi laut yang semakin berkembang, yaitu dengan adanya upgrade pelabuhan, kemudian adanya pembangunan infrastruktur melalui tol laut, yaitu adalah kapal dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kapal laut yang besar.
Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai letak astronomi. Nah, letak astronomi merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan bujur. Nah, garis lintang ini merupakan garis khayal melingkari bumi secara horizontal. Jadi, secara horizontal ini maksudnya yaitu adalah dari kiri ke kanan. Jadi, ini memanjang kiri ke kanan sehingga menciptakan suatu garis seperti itu. Nah, kemudian jika garis bujur ini merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, maksud dari secara vertikal ini adalah garis yang memiliki tegak dari atas ke bawah. Nah, itu dinamakan garis bujur secara vertikal seperti itu. Nah, mungkin di sini ada yang tahu tidak letak astronomi Indonesia? Nah, di sini letak astronomi Indonesia ini berada di 95 derajat lintang yaitu pertama adalah 6 derajat lintang utara dan kemudian sampai 11 derajat lintang utara, kemudian 95 derajat lintang selatan sampai 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Nah, di sini mengakibatkan Indonesia ini memiliki 3 pembagian zona, yaitu yang pertama adalah WIB atau Waktu Indonesia Bagian Barat yang meliputi daerah Sumatera, Jawa, dan juga sebagian dari Kalimantan. Kemudian ada WITA, yaitu adalah Waktu Indonesia Tengah, meliputi daerah Bali, Sulawesi, NTT, NTB, dan kemudian yaitu adalah WIT atau Waktu Indonesia Bagian Timur yang melingkupi daerah Papua. Nah, selanjutnya adalah cuaca dan iklim. Nah, cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Nah, di sini ada yang tahu nggak cuaca di Indonesia itu ada berapa? Nah, cuaca Indonesia itu terdapat 2, yaitu cuaca dingin dan juga panas. Dan dingin ini biasanya pada musim hujan. Nah, kemudian jika iklim di Indonesia ini memiliki 2 iklim, yaitu adalah iklim di sini Indonesia ini berada di iklim tropis, yaitu memiliki 2 musim, yaitu adalah musim panas dan juga musim hujan. Nah, hal tersebut yaitu dipengaruhi oleh angin muson barat dan juga angin muson timur. Nah, angin muson barat ini bergerak dari Asia menuju Australia. Nah, sedangkan angin muson timur ini bergerak dari Australia menuju Asia. Nah, kemudian apa saja sih unsur-unsur iklim tersebut? Nah, yang pertama adalah penyinar matahari. Namanya matahari bersinar cerah yang dihitung dari matahari terbit hingga terbenam. Kemudian suhu, yaitu adalah derajat panas atau dingin yang diukur dengan skala tertentu. Nah, skala tertentu ini bisa diukur dengan satuan Celsius, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Kemudian kelembapan. Nah, kelembapan ini merupakan kemampuan udara dalam mengandung uap air. Kemudian ada angin, yaitu adalah pergerakan alami udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Yang terakhir adalah curah hujan, yaitu adalah intensitas air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akibat kondensasi selama periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya adalah kondisi geologi Indonesia. Nah, di sini wilayah Indonesia ini dilalui oleh 2 jalur pegunungan dunia, yaitu adalah Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga negara Indonesia ini berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga Indonesia ini memiliki banyak sekali gunung aktif yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, selain itu juga Indonesia itu diapit oleh dangkalan Sahul dan dangkalan Eurasia yang menyebabkan Indonesia itu sering terjadi gempa bumi dan tsunami. Nah, selanjutnya apa sih dampak positif dari kondisi geologi tersebut?
Yang pertama adalah tanah menjadi subur, karena banyak tanah mengandung unsur hara, dan juga banyak tanah ini mengandung unsur vulkanologi, karena Indonesia ini banyak sekali gunung berapi yang sering meletus tiap tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah keanekaragaman flora dan fauna. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali macam-macam dari hewan dan juga tumbuhan yang khas dari berbagai pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Papua. Nah, kemudian ada sumber daya mineral yang beragam, yaitu dengan adanya jenis batuan, minyak bumi, gas, dan juga terdapat tambang yang besar yang bisa dikatakan merupakan salah satu tambang terbesar di dunia, yaitu adalah tambang Freeport, yang mengambil sumber daya alam mineral seperti emas, perak, dan juga sebagainya. Nah, setelah kita membahas tentang materi tersebut, kita akan merefleksikan dengan menjawab 4 pertanyaan yang akan Bapak sediakan. Nah, di sini ada kuis sebanyak 4 soal yang kemudian kalian jawab dalam waktu 20 menit. Nah, Indonesia terletak di antara benua mana, teman-teman? Nah, di sini tadi sudah Bapak jelaskan ya, Indonesia ini terletak di benua apa? Ya, benar. Yaitu adalah berada di benua Asia dan Australia. Nah, jawabannya betul. Nah, kemudian adalah berapa luas lautan Indonesia? Nah, oh, ternyata ada yang menjawab 6,0 km persegi. Nah, apakah betul? Oh, ternyata salah. Nah, jawabannya yang paling betul adalah 5,8 km persegi. Nah, kemudian berapa letak astronomi negara Indonesia? Tadi sudah Bapak sebutkan. Nah, di sini Bapak akan memberikan tambahan jawaban ya. Yang pertama itu 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Nah, apa jawabannya, teman-teman? Yang B. Oh iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang B. Nah, ayo kita harus berpikir secara cepat ya, teman-teman ya. Nah, kemampuan udara dalam mengandung uap air disebut apa tadi? Kelembapan, Pak. Oh iya, kelembapan. Nah, apakah betul? Oh iya, ternyata betul. Nah, waktunya habis. Wah, itu tadi ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman mengenai materi luas wilayah negara tercinta ini, yaitu negara Indonesia. Dan untuk tugas lanjutan atau tugas pekerjaan rumah sudah Bapak sediakan di e-learning pelajaran ini ya, teman-teman ya. Silakan untuk mengerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih.